Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV. Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Kampus Sudirman, UIN Raden Fatah Palembang. Tepatnya Senin 21 April 2025 dalam rangka Yudisium Fakultas Dakwah dan Komunikasi ke-50 UIN Raden Fatah Palembang. Berikut liputannya. Acara Yudisium ke-50 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan di Gedung Akademik Center UIN Raden Fatah Palembang pada Senin 21 April 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 UIN Raden Fatah Palembang, Dekan dan para Wakil Dekan, seluruh Ketua Program Studi, para dosen, serta mahasiswa beserta wali yang di Yudisium pada hari ini. Kegiatan Yudisium ini diisi dengan proses penganugerahan mahasiswa berprestasi akademik dan non-akademik. Pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya, yaitu terdapat 106 mahasiswa yang diyudisiumkan pada hari ini. Jadi terkait dengan tantangan, kalau kita berbicara tantangan sebagai mahasiswa, yang pertama itu lingkungan. Tentu kita butuh adaptasi. Pertama sekali kita menjadi mahasiswa, kita bertemu dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda dan mungkin dengan kebiasaan yang selalu berbeda dengan kita. Nah, tentu ini butuh adaptasi dan pengenalan yang ekstra. Kemudian juga tantangan selanjutnya itu yang sangat terasa adalah fase saat kita mulai memasuki dunia skripsi. Karena tantangan di sini bukan hanya diri kita pribadi, tapi juga lingkungan di sekitar kita, baik itu teman-teman atau juga dosen, yang tentu dosen memiliki kesibukan-kesibukan sehingga kita juga harus mengadakan adaptasi dan mengenali terkait jadwal dan juga ketentuan-ketentuan dari dosen pembimbing kita. Kemudian kalau untuk motivasi ataupun yang menjadi semangat saya untuk ada di titik ini, yang pertama itu adalah orang tua dan kemudian keluarga besar saya. Karena saya melihat orang tua dan keluarga saya sangat-sangat memberikan dukungan yang besar kepada saya dan sangat menghargai setiap usaha dan apapun itu yang saya raih, baik itu kecil ataupun mungkin yang hal-hal terlihat sederhana itu tidak pernah tidak dihargai ataupun tidak diapresiasi. Demikian. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA dalam sambutannya berpesan kepada para alumni untuk segera menyiapkan diri agar dapat menghadapi segala tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depannya di dunia kerja. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Kota Palembang, Sri Mariati SPD MSc, dalam wawancaranya berharap bahwa alumni-alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat bersinergi dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Palembang. Kalau ditanya apakah ke depan ada inovasi-inovasi, sesungguhnya kita sangat ingin untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan kegiatan Yudisium di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ini. Akan tapi saat ini kita sama-sama memaklumi bahwa pemerintah sudah mengeluarkan edaran tentang efisiensi. Karena itu tentu keinginan-keinginan kita tersebut harus kita manage, harus kita kelola, sehingga kita tetap mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, tidak melakukan hal-hal yang memang diatur oleh pemerintah, tidak dalam tanda kutip tidak melakukan pemborosan. Jadi kita tetap melaksanakan Yudisium kemungkinan juga seperti ini. Dan kita sudah sangat cermat mengikuti aturan pemerintah sehingga pelaksanaan Yudisium itu memanfaatkan ruang, memanfaatkan gedung yang memang dimiliki oleh kampus sendiri. Jadi sebagai perwakilan dari pemerintah kota, kita seperti semuanya sudah tahu ya bahwa pemerintah kota bagian dari regulation maker, kita yang buat semua aturan, tapi kita adalah partner dari kaum-kaum intelektual, akademisi. Jadi Ibu yakin sinergi dari kaum akademisi sebagai kaum intelektualnya dan pemerintah kota itu akan membentuk satu ekosistem bagi pembangunan yang lebih baik untuk Kota Palembang. Yang pasti untuk alumni dari Fakultas Dakwah, apalagi ini ahli orasi ya, ini akan jadi orang-orang yang ujung tombak, akan jadi public speaking kita, bahkan jadi orang-orang spokesperson kita, brand ambassador kita yang bisa menyampaikan, bisa melakukan satu pidato-pidato, satu yang membuat masyarakat untuk paham ini nih tujuan pembangunan Kota Palembang dari mereka, karena ini memang ranahnya
orang-orang yang ahli pidato. Sudah kita tahu bahwa Palembang dengan brandnya sebagai Palembang Darussalam tentunya membutuhkan orang-orang yang mengerti terkait visinya dan kemudian menyampaikannya ke masyarakat. Dan secara khusus untuk Dinas Pendidikan tentu saja dalam kurikulum kita itu pasti ada. Baik mapel apapun, kita bicara soal bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, pasti dakwah, pasti ilmu komunikasi tercover di situ. Jadi yang pasti untuk nanti kita harapkan kita bisa bersinergi nih dengan alumni-alumni dakwah untuk membantu guru-guru kita, mungkin untuk penyusunan kurikulum, bagaimana cara membuat kurikulum tentang penyampaian sesuatu, tentang presentasi, tentang pidato, bagaimana membuat public speaking kita manis, menarik, dan tentunya ini kita harapkan dari alumni-alumni ini. Mungkin tidak hanya yang 106, ini yang digembleng sudah banyak, yang ada yang existing juga sudah banyak. Tentunya kita berharap alumni juga bisa memberikan yang terbaik, memberikan kontribusinya, menunjukkan tingkat kesuhuannya setelah dididik di UIN Raden Fatah ini, terutama di Fakultas Dakwah. Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Saya Oktamika Putri dan kru yang bertugas melaporkan untuk rapat ini.